Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa cerita dakwah mengenai apa? Mengenai Nabi besar kita, tiada lain tiada bukan, pemimpin umat manusia yang mengubah dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kita sama-sama mengingat bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika Nabi Muhammad dilahirkan disebut dengan tahun gajah? Ada yang tahu? Oke. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan ketika tahun gajah? Karena pada saat itu ternyata para pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Masih ingat? Tidak ada. Baik, kita ingat kembali. Ketika itu pasukan gajah dipimpin oleh Abraha. Abraha memimpin pasukan gajahnya. Pasukan gajah dipimpin untuk apa? Untuk menyerang tempat ibadah umat Islam. Apa itu tempat ibadah umat Islam? Tempat ibadah umat Islam yaitu Ka'bah, yang dimana ketika seluruh dunia berkumpul di sana melaksanakan tawaf labbaik Allahumma labbaik sebanyak berapa kali? 7 kali. Ka'bah itu ingin diserang oleh Raja Abraha. Oleh pasukan apa tadi? Oleh pasukan gajah. Namun ketika akan diserang oleh pasukan gajah, ternyata ada bala tentara yang dipersiapkan untuk menghadang pasukan gajah yang dipimpin Abraha. Pasukan apa yang datang? Pasukan burung ababil datang membawa batu yang sangat panas, dilemparnya kepada gajah, dan akhirnya gajah tersebut mati beserta Abraha. Nah, maka dari itu adalah salah satu kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun ini. Setelah itu, kenapa kita harus mengingat Nabi Muhammad? Kenapa kita harus kenal dengan Nabi Muhammad? Karena apa? Karena ketika kita mengenal Nabi Muhammad berarti kita mengenal syariat Islam. Di dalam hadis disebutkan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnah kami, faqad ahabbani, maka mereka sudah cinta kepada kami. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang cinta kepada Nabi atau kepada kita itu Nabi Muhammad, berarti ma'i fil jannah, ditempatkan di dalam surga. Nah, para hadirin yang hadir di sini, berarti salah satu kunci untuk kita bisa masuk ke surga salah satunya adalah mencintai Nabi Muhammad. Apakah cukup dengan cinta saja kita mencintai Nabi Muhammad? Tentu tidak. Orang bilang cinta itu harus bukti dong. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mencintai sunnahnya. Sunnahnya seperti apa? Contohnya puasa Senin Kamis. Itu contohnya gampang. Ya, jadi bukan semata-mata kita mencintai saja. Kita cuma bilang saja bahwa I love you Nabi Muhammad, tapi kita tidak melaksanakan apa yang sudah Nabi Muhammad suruh. Nah, itu tidak termasuk cinta. Karena cinta tanpa pembuktian adalah omong kosong. Oke, kita lanjutkan kembali cerita Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ketika itu beliau lahir, bahwa Nabi Muhammad itu putranya siapa? Putranya Abdullah. Lahir di ibunya siapa? Nabi Muhammad, masih ingat? Ya, ibunya Nabi Muhammad adalah Siti Aminah. Di mana dilahirkannya? Atau di mana dilahirkannya? Dilahirkannya di Makkah. Kapan? Malam
Senin tahun gajah. Nah, itu adalah sepintas mengenai cerita Nabi Muhammad. Mohon maaf bila ada kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpangnya. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.